Could you be the one? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan budidaya kepiting soka. Langsung saja kita ke penjelasan penjelasan kepiting soka. Kepiting soka atau yang dikenal juga sebagai kepiting bakau merupakan kepiting yang dipanen saat cangkangnya masih lunak. Budidaya kepiting soka terbilang tidak mudah, bahkan membutuhkan lahan budidaya yang luas dan biaya yang tidak sedikit. Namun apabila berhasil dilakukan hingga panen, hasilnya cukup menjanjikan, mengingat harga kepiting soka di pasaran masih cukup tinggi dengan jumlah peminat yang sama tingginya. Kepiting soka adalah jenis kepiting bakau yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Bahasa ilmiah menyebutkan Scylla serrata atau Scylla paramosae. Kepiting soka dipanen pada saat kepiting baru saja diganti kulit atau molting, sehingga kondisi cangkang dan kulit kepiting masih sangat lembut atau masih lunak, maka bahasa Inggris menyebutnya soft shell crab. Lidah orang Jawa, khususnya desa Mojo, Pemalang, menyebutnya soka daripada menyebut soft shell crab kepanjangan. Maka jadilah kepiting soka, kepiting cangkang lunak. Dua, memilih lokasi budidaya. Pertama sekali adalah melakukan pemilihan lokasi budidaya kepiting soka. Lokasi yang cocok untuk melakukan budidaya adalah di tambak yang dekat dengan perairan mangrove, sehingga pertumbuhan optimal dan tingkat keberhasilan tinggi. Setelah memilih lokasi budidayanya, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memastikan pasokan air intensif atau lancar. Airnya adalah air bersih yang sama sekali tidak tercemar oleh populasi. Pastikan sirkulasinya tidak terhambat supaya kepiting tidak mati. Ketiga, persiapan lokasi. Pada dasarnya, persiapan atau pengolahan lokasi tambak yang akan kita gunakan untuk budidaya kepiting soka itu hampir sama seperti mengelola tambak yang akan digunakan untuk budidaya udang windu. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Perbaikan pematang atau tanggul tambak agar benar-benar kuat dan pastikan tidak ada kebocoran di pematang tambak. 2. Lakukan pengeringan air yang ada di dalam tambak agar dasar peralatan tambak dapat kering. Lebih baik apabila dasar tambak dicangkul atau dibajak. 3. Lakukan penebaran pupuk untuk dasar tambak dengan menggunakan pupuk kompos. 4. Olah caren dengan melakukan keduk teplok bertujuan agar caren lebih dalam sehingga memungkinkan air yang menggenang di peralatan dasar tambak dapat mengalir turun ke caren sehingga peralatan dasar tambak cepat kering. 5. Pengurusan lumpur bertujuan memungkinkan lumpur yang lama mengedap dan banyak mengandung residu dapat terangkap, kemudian tanggul pematang menjadi besar dan kokoh. 6. Pasang saluran air untuk membuang air dengan paralon PVC diameter 8 sebanyak 2 batang. Jangan lupa pasang saringan. Setelah langkah-langkah di atas sudah dilakukan, pengisiran air lebih baik air dengan air tendon, kemudian buat konstruksi jembatan yang fungsinya untuk pemberian pakan dan kontrol panen. Setelah itu buat rakit agar keranjang dan basket dapat terapung tidak berceceran di tambak. Tambak adalah tempat yang ideal untuk kita melakukan budidaya, akan tetapi tambak yang baik adalah sebagai berikut: kondisi tanggul atau pematang tambak dalam keadaan baik, tidak terdapat kebocoran.
2. Suplai air payau mudah, artinya pasang surut air laut sampai ke tambak yang akan kita gunakan sebagai tempat untuk budidaya soka. 3. Kemudian terdapat saluran buang dan saluran masuk air pasang dan air payau. 4. Ke dalam air tambak dapat mencapai antara 60 sampai 80 cm. Diharuskan terdapat vegetasi tanaman mangrove minimal di sekeliling tanggul tambak, akan tetapi lebih baik apabila terdapat hamparan tanaman mangrove yang memungkinkan air pasang sebelum masuk ke tambak sudah melalui hamparan tanaman mangrove tersebut. Atau pada silvofishery disebutkan sistem komplongan. Sirkulasi air. Air merupakan faktor penting dalam kita melakukan budidaya kepiting, khususnya kepiting soka. Di samping kita bisa menjaga kedalaman air berkisar antara 60 sampai 80 cm, bertujuan untuk menjaga suhu air agar tetap stabil. Kemudian dilakukan penggantian air setiap kualitas air di tambak tidak baik. Indikator kualitas air tidak baik dapat diketahui dari warna air tidak jernih, sehingga pada saat melakukan kontrol panen jadi susah karena air keruh, sehingga kepiting di kotak basket tidak jelas kelihatan. Atau ciri yang paling menonjol adalah biasanya pada saat kita mengecek ada banyak yang molting atau tidak itu kepiting banyak yang mati, artinya lebih banyak mortalitas daripada produksi. Persiapan bibit kepiting. Berikutnya persiapan bibit kepiting soka. Bibit kepiting soka dapat diperoleh dengan mengambil langsung di habitat aslinya atau membeli dari panti pembenihan kepiting soka. Jika terlihat dari segi kepraktisan, maka akan lebih praktis kalau beli. Akan tetapi harga bibit kepiting soka terhitung mahal daripada bibit kepiting biasa, sehingga cara yang paling murah adalah dengan mengambil dari habitat aslinya. Kepiting soka dapat ditemukan di perairan mangrove. Cara menangkap kepiting soka adalah dengan dipancing atau dengan memasang perangkap. Setelah bibit kepiting soka sudah didapatkan, bagian capit kepiting soka perlu diikat lalu dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Mengangkut bibit kepiting soka sebaiknya dilakukan saat pagi, sore, atau malam hari. Hindari mengangkut bibit di siang hari saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Terutama hindari juga suhu panas karena bibit bisa mengalami dehidrasi dan mati. Mempersiapkan kandang untuk bibit. Selanjutnya, budidaya harus mempersiapkan kandang untuk bibit kepiting soka. Kandang yang digunakan untuk budidaya kepiting soka umumnya berbentuk kotak dengan ukuran ideal 15 x 15 x 20 cm. Kotak-kotak ditata sedemikian rupa dengan memberi jalan setapak dari bambu untuk membudidaya, dapat mengelola dan mengamati kepiting soka dari dekat kotak. Kotak-kotak itu kemudian ditempatkan di permukaan tambak. Silahkan lakukan pemeliharaan terhadap bibit selama kurang lebih 15 hari. Tujuannya adalah untuk menaikkan berat badannya hingga layak memasuki tahap molting. Pada tahap molting ini, bagian capit-capit serta kaki berjalan. Kepiting soka dipotong dengan tujuan supaya kepiting soka melepas cangkang secepatnya. Setelah cangkang lama terlepas, maka kepiting akan segera membentuk cangkang baru. Setelah pemotongan capit dan kaki jalannya, bibit kepiting soka bisa langsung ditebar. Penebaran bibit. Penebaran bibit dilakukan dengan memasukkan masing-masing satu ekor kepiting ke kotak atau keranjang yang sudah dibuat. Usahakan tidak menempatkan
2 atau lebih bibit kepiting soka dalam satu kotak. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya saling serang antar kepiting. Proses pembentukan cangkang baru sejak pemotongan capit dan kaki berjalannya biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari. Segera setelah cangkang baru telah terbentuk, kepiting soka sudah harus dipanen supaya cangkangnya tidak mengeras kembali. Atau bisa juga dengan merendam kepiting soka di dalam air tawar selama 30 menit supaya proses pengerasan cangkangnya berhenti. Pemeliharaan yang tak kalah penting lainnya adalah pemeliharaan kepiting soka. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal, kepiting perlu diberi makan berupa udang, siput, serta ikan ruca. Pemberian pakan cukup dilakukan 1 kali sehari dan saat menjelang senja, mengingat kepiting soka merupakan hewan nokturnal. Berikutnya, mengamati kondisi airnya yang menjadi penentu keberhasilan budidaya kepiting soka. Kepiting akan mati apabila sirkulasi airnya terhambat, maka setiap hari airnya harus dicek secara rutin dengan memastikan bahwa sirkulasi airnya lancar. Air juga harus terbebas dari populasi seperti limbah rumah tangga, karena air yang tercemar akan menimbulkan penyakit pada kepiting hingga berujung kematian. Sekian, terima kasih. Itulah materi saya. See you.